Oke teman-teman, seperti biasa di video ini saya akan bahas tentang gagal bayar di aplikasi Julo. Buat teman-teman yang mungkin saat ini terjerat di aplikasi Julo atau sudah telat ataupun sudah gagal, kalian bisa tonton terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak panik lagi setelah menonton video ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi Julo. Dimana di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman gagal bayar di aplikasi Julo sampai hari ini masih belum dibayar ya. Dan sudah telat berapa bulankah? Buat teman-teman yang penasaran atau kalian sudah telat bayar ya, yang mempunyai aplikasi Julo, kalian bisa simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Misalkan sekarang punya pinjaman di aplikasi Julo ya, misalkan kalian sudah telat atau sudah gagal ya, kalian tonton teruslah sampai selesai video ini ya, karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman resiko gagal bayar di aplikasi Julo. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, seperti biasa yang pertama-tama saya akan buka aplikasi Julo ya. Gunanya seperti biasa agar teman-teman lihat juga tagihan berapa dan sudah telat berapa bulan ya. Biar teman-teman tidak ada dusta di antara kita. Biar kalian tidak menganggap saya ini cuman cerita atau ya ngarang-ngarang seperti itu ya, biar teman-teman jelas juga ya, agar teman-teman yang saat ini telat ya ataupun gagal tidak terlalu panik ya, karena sudah dapat informasi dari saya seperti itu ya. Oke, langsung saja saya buka untuk aplikasi Julo. Oke, ini sudah cukup lama ya saya nggak pernah cek teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah seperti ini ya, aktifkan ya. Yuk, oke, saya enggak lah ya, enggak ya. Oke, nah di sini sudah saya buka teman-teman ya untuk aplikasi Julo ya, Julo ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu untuk aplikasi Julo ini seperti biasa ya, Julo ini pinjaman online yang sudah legal teman-teman ya. Jadi bukan ilegal teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya blur ya teman-teman karena ini privasi seperti itu ya. Oke, nah di sini ada gambar kunci ya. Jadi artinya ini sudah terkunci, sudah tidak bisa digunakan ya karena ada pinjaman yang masih belum dibayar. Oke, kemudian limit tersedia. Limit tersedia terblokir sementara Rp 2 juta, terpakai 2 juta. Jadi sudah terblokir. Jadi misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari, biasanya sudah ada tulisan terblokir. Misalkan kalian sudah telat seperti itu. Bang, gimana bang kalau kita bayar kemudian akan terbuka? Kemungkinan biasanya sudah enggak kalau sudah telat ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah telat ya, sudah terblokir, ada kunci seperti ini gambarnya. Misalkan kalian lunasi biasanya sudah tidak bisa digunakan ya untuk limitnya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut atau kita lihat untuk tagihan ya. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman tagihan ya, status terlambat ya. Tagihan 2.430.000 sekian-sekian ya. Terlambat 294 hari. Jadi sudah 294 hari ini sudah berapa bulan? 9 bulan lebih teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Julo ini tagihan 2.430 ini sudah lewat 9 bulan lebih ya. Oke, kita coba cek untuk cicilan ya. Cicilan sebenarnya kecil-kecil untuk cicilan teman-teman ya. Ada cicilan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cicilan teman-teman ya. Jadi 6 cicilan ini sudah lewat semua atau gagal semua ya. Jadi untuk tagihan itu sudah berhenti di 2.430 sampai sekarang tidak dibayar. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, Bang, apakah Abang sudah pernah didatangi DC?
sudah gagal bayar, misalkan pertanyaan teman-teman sudah gagal 9 bulan ini. Jawabannya belum teman-teman ya. Jadi belum ya. Jadi buat teman-teman misalkan kalian sekarang ini punya pinjol, misalkan di WA, di telepon, itu sudah biasa kalau kalian telat bayar ya. Jadi resiko gagal bayar di pinjaman online itu sudah pasti kalian akan ditelepon. Setiap hari kalian ditelepon ya. Misalkan kalian telat 1 minggu kayak 2 minggu apa 1 bulan itu sudah biasa ya. Ya, kalau 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah biasa, setiap hari kalian di WA, di telepon, ya ditagih lah istilahnya. Tapi kalau teman-teman sudah lewat hampir 2 bulan itu biasanya sudah jarang di WA ya. Bahkan 2 bulan ke atas itu sudah jarang lah, mungkin 1 bulan 2 kali seperti itu. Ya, jadi misalkan teman-teman gagal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu sudah biasa ya. Mungkin 1 hari bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan bisa lebih, bisa kurang seperti itu. Jadi resikonya akan ditagih. Itu tagih teman-teman ya, bukan gimana-gimana. Meskipun cara penagihannya agak sadis, itu sudah biasa cara penagihan ya. Tapi kalau untuk DC Julu ini masih belum ada sih teman-teman. Ya, karena banyak juga sih daerah Jabotabek ya, Jabotabek yang gagal bayar, daerah Jakarta itu aplikasi Julu itu masih belum ada DC-nya. Kenapa abang kok tahu? Abang kan daerah Jawa Tengah, kok tahu kalau nggak ada DC-nya? Karena dari sebagian teman-teman subscriber yang sudah sering komentar itu nggak ada yang didatangi. Cuman pertanyaannya ya, cuman nanya-nanya doang ya, ada DC-nya nggak bang? Ada DC-nya. Ternyata sampai sekarang ya agak ada yang didatangi. Jadi misalkan teman-teman sudah dapat informasi bahwasanya Julu ada di Cilapangnya, biasanya itu hoak aja, nakut-nakuti. Makanya buat teman-teman sering saya infokan, misalkan kalian gagal bayar, jangan terlalu ikut grup ya, jangan sering ikut grup gagal bayar atau sharing-sharing di apa, di sosial media yang lain ya. Kayak gitu nggak ada buktinya, cuman cerita doang, kayak gitu biasanya mengada-ngada ya. Atau ikut grup gagal bayar, kan ada sih WA yang gagal bayar, grup sharing kayak gitu, biasanya ada juga dari pihak penagih yang ikut masuk, ikut sharing juga di dalamnya. Kemudian ada salah satu penagih yang masuk ke dalam grup tersebut, kemudian dia bikin-bikin ya, bikin-bikin saya sudah 1 minggu didatangi ini kayak gitu. Jadi bikin-bikin informasi yang gak jelas, nakut-nakuti kalian. Jadi buat kalian gak usah takut ya, karena pengalaman saya gagal 9 bulan ini belum ada DC sih. Tapi misalkan kalian telat, itu sudah pasti resikonya biasanya kalian dapat WA kayak tim kolektor mau datang, mau jemput dana kayak gitu. Itu sudah biasa, karena saya sendiri sering sih, bahkan selama gagal bayar ini, sejauh ini kalau nggak salah 15 kali ada sih WA yang seperti itu. Tapi tenang aja, itu cuman kayak gitu sih. Bahkan teman-teman yang sharing sama saya, itu bahkan dikirim ke saya, ini bener nggak datang bang, ternyata sampai sekarang nggak didatangi. Jadi aman teman-teman ya, untuk aplikasi Julu ini nggak ada DC-nya. Mungkin ya kalau saya nggak pernah cek, resiko terberatnya cuman BI checking lah, kalau nggak salah BI checking. Tapi saya pribadi nggak pernah ngecek, karena saya bodoh amat mau ngecek BI checking gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau tahu kalau kena BI checking, kalian bisa cek ke bank, biasanya kelihatan di situ. Kalau telat berapa bulan bang, ya biasanya 2 bulan atau 3 bulan itu baru kena BI checking. Seperti itu kalau memang ada BI checkingnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi resikonya cuma diteror, di WA seperti itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya aman sih, nggak ada DC dan tidak ada sebar data ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk resiko gagal di aplikasi Julu. Jadi banyak teman-teman yang masih belum tahu, share aja ke grup kalian ya untuk gagal bayar ini. Share biar teman-teman yang gagal itu tidak terlalu panik. Karena saya ini bukan hanya bicara, tapi ada buktinya sampai detik ini masih belum dibayar 294 hari. Ya intinya saya suruh share buat teman-teman bukan yang mengajak gagal bayar, enggak sih. Cuman berbagi aja agar teman-teman yang lain yang gagal bayar itu tidak terlalu panik yang berlebihan
Seperti itu. Memang hutang tetap wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak ada dana, ya mau bayar pakai apa kan, seperti itu. Jadi intinya saran saya nggak usah panik, hadapi aja resikonya, cuman di WA, di telepon ya. Biasanya di teror itu aja sih ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko gagal di aplikasi dulu. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.